Ya, selamat malam. Kali ini di pertemuan atau di video saya yang kali ini, sebelum saya menjelaskan beberapa penjelasan mengenai teori belajar, behaviorisme atau yang biasa dikatakan tingkah laku. Nah, untuk itu saya Wibi sedikit menjelaskan, nanti pemirsa yang budiman bisa komen atau bagaimana kita sharing tentunya. Video saya yang sebelumnya yaitu meneliti tentang perilaku mengenai pemuda yang menyimpang terhadap pramusaji warung kopi yang remang-remang. Alhamdulillah sedikit lagi rampung studi itu. Untuk menopang salah satu teori, biasa saya menggunakan sebelum menjelaskan teori, di sini saya menjelaskan tentang belajar dulu. Nah, percuma kalau kita tidak bisa melakukan aktivitas, maksud saya bisa melakukan aktivitas tapi tidak bisa memberikan penjelasan definisinya. Nah, kata lain dari belajar itu adalah perubahan tingkah laku seseorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalnya nih, saya langsung kasih contoh. Seorang siswa belum dapat membaca, maka betapapun ia keras belajar, betapapun gurunya berusaha sebaik-sebaiknya mengajar, atau bahkan ia sudah hafal huruf A sampai Z di luar kepala, namun bila ia gagal mendemonstrasikan kemampuannya dalam membaca, maka siswa itu belum dianggap belajar. Dianggap belajar ketika dia telah menunjukkan suatu perubahan dalam tingkah lakunya. Jadi gambaran mudahnya yaitu dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Nah, ini salah satu bentuk behavior, tingkah laku. Menurut teori, yang terpenting adalah ada masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran output yang berupa respon. Stimulus dan respon itu dianggap tak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Nah, begitu. Menurut teori behaviorisme, apa saja yang diberikan guru itu dalam kurung berarti stimulus ya, dan apa saja yang dihasilkan siswa itu ternyata yang merespon, semuanya harus bisa diamati dan diukur dan tidak oleh hanya tersirat atau implisit. Nah, begitu kurang lebihnya. Ada beberapa faktor. Faktor lain untuk mendukung behavior ini adalah ada faktor penguatan atau biasanya dikatakan reinforcement, penguatan hal yang memperkuat respon. Apabila responnya positif, maka respon akan semakin kuat. Apabila responnya negatif, maka dikurangi supaya tetap menguatkan respon. Begitu pemetaannya. Pelopor dari teori ini adalah Pavlov, Watson, Skinner, Hull, dan Guthrie. Pasti kalau teori psikologi atau yang belajar psikologi sosial ketemu dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa hal di dalam teori behaviorisme ini. Ada yang menjelaskan mengenai modifikasi perilaku. Nah, perilaku ini adalah segala sesuatu yang seseorang katakan dan kerjakan. Nah, itu adalah perilaku ya. Jadi saya ulangi lagi, perilaku adalah segala sesuatu yang seseorang katakan atau kerjakan. Tata laksana perilaku itu biasanya bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah hybrid behavior analysis atau operant condition scanner. Menurut scanner itu perilaku dapat diubah menurut konsekuensinya, di mana skema nanti saya jelaskan ada di papan tulis. Kaidah yang mendasari adalah perilaku atau behavior adalah semua tingkah laku atau tindakan atau kelakuan seseorang yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri. Jadi itu yang terpenting. Kaidah yang mendasari tentang teori behavior ini adalah perilaku
atau behavior adalah semua tingkah laku atau tindakan kelakuan seseorang yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri. Kalau ada perilaku berarti kan ada. Kenapa sih perilaku itu timbul dan muncul? Itu karena ada sebab, insiden, dan akibat. Konsekuensinya adalah, rumusannya adalah begini, ada incident, behavior, consequence. Jadi ada perilaku, nanti ada imbalan sama dengan terus dilakukan. Perilaku dikurangi imbalan sama dengan akan berhenti. Jadi begitu, konkret, tangible-nya begitu. Jadi nanti ada beberapa penjelasan lagi. Nah, saya ulangi lagi ya. Teknik behavior analysis ini adalah kepatuhan dan kontak mata, one, siklus dari discrete trial training. Jadi banyak sekali di sini penjelasan-penjelasan mengenai perilaku. Jadi mengenai seseorang itu bisa aktivitas dan berbicara itu pasti ada insiden. Setelah itu ada tanggapan, ada respon, maka dia akan melakukan aktiviti berbicara, dan pada akhirnya dia menentukan sikap, yaitu berupa action, entah dia melakukan tingkah laku yang baik ataupun terlepas baik ataupun buruk ya, begitu. Jadi teori belajar behaviorisme ini adalah belajar tingkah laku. Demikian penjelasan sebuah pengantar tingkah laku. Sebentar lagi ada materi-materi yang mengenai psikologi yang jauh lebih menarik, dan bagi pemirsa yang budiman, ketika melihat video saya jangan lupa di komen nanti kekurangan apa, penjelasan apa, tanyakan saja, dan insya Allah mungkin saya bisa menjawab, atau enggak mungkin membantunya untuk menjawab apa yang dikeluhkan oleh pemirsa yang budiman. Nah, sedikit mengulas saja. Saya di sini akan membuka buku ya mengenai psikologi sosial, dan ini sangat menarik untuk dipelajari karena ketika kita paham psikologi sosial, maka kita nanti akan mampu memetakan atau bisa menjelaskan, minimal kita mengetahui tingkah laku sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan kita. Pertama, karena tingkah laku sudah, bagaimana kita langsung ikut masuk di dalam psikologinya, berarti mengenai individu. Di sini saya menggunakan beberapa teori menjelaskan mengenai pengantar psikologi, di mana saya menggunakan PPT salah satu dosen dari Universitas Jember. Beliau membaca buku Kartini tahun 2001 mengenai bukunya Psikologi Sosial jilid 1, terbitan PT Gajah Grafindo Jakarta. Nah, jadi dalam psikologi ini saya menjelaskan mengenai psikologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, perilaku manusia, proses sensoris, motif, minat, bakat, sikap, emosi, kesadaran, konsep belajar, dan kepribadian, komunikasi. Banyak sekali, tapi saya singkat nanti. Jangan khawatir pemirsa, nanti saya akan mudahkan Anda supaya lebih paham mengenai psikologi. Psikologi dan ilmu jiwa, perbedaannya adalah ilmu jiwa merupakan istilah bahasa sehari-hari yang dikenal umum, dan ilmu jiwa digunakan lebih luas daripada psikologi. Ini kalau jiwa ya, karena psikologi ini kan sebuah pengetahuan secara ilmiah secara pengetahuan yang diperoleh dengan sistematis melalui metode-metode ilmiah yang mengandung beberapa syarat yang telah disepakati oleh para sarjana psikologi. Nah, apa yang disebut ilmu jiwa belum tentu psikologi itu yang terpenting, tetapi psikologi mesti ilmu jiwa.
Itu ya rumusannya. Kalau jiwa, nyawa, dan roh merupakan bentuk halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Psikologi adalah ilmu mempelajari tentang jiwa. Kalau dalam Al-Quran dengan bahasa Arab, misalnya di sini saya menggunakan kosakata al-akad. Al-akad. Dalam tradisi pemikiran Yunani, jiwa ditempatkan sebagai mata rantai ketiga dari unsur psikis manusia setelah akal dan roh. Akal menempati tempat pertama karena esensi akal yang mutlak adalah Tuhan sebagai roh yang terdekat dengan cahaya, dan jiwa yang dekat dengan udara dan tanah. Nah, jadi jiwa digolongkan dari alam organik yang memiliki sifat-sifat makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Dari sini jiwa bersinonim dengan gerak hidup atau kekuatan yang membuat anggota badan menjadi hidup. Jadi begitu. Kalau an-nafs atau jiwa disebut 295 kali, tersebar di 63 surat, 55% dari surat dalam Al-Quran. Jadi begitu. Artinya an-nafs ini adalah jiwa, biasanya tersebar di 63 surat, 55% dari surat dalam Al-Quran itu sendiri. Pemaknaan jiwa dalam agama itu berasal dari kata naf atau NAVS. Itu katanya naf, mengatakan naf dalam makna sama dengan nafsu. Nah, padahal bahasa Al-Quran menunjukkan nafsu dengan kata hawa, yang merujuk pada penggunaan prinsip kenikmatan dan daya primitif manusia. Jadi kalau mendefinisikan ulang mengenai psikologi, yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Itu menurut Plato dan Aristoteles. Jadi psikologi sosial itu maksudnya. Ada lagi pembahasan menurut Wan yang bertugas melidiki apa yang kita sebut pengalaman, bagian dalam sensasi dan perasaan kita sendiri. Kalau menurut Morgan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Itu kalau Morgan. Kalau menurut Mayer, psikologi adalah merupakan analisis ilmiah mengenai proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia. Jadi kesimpulannya adalah ilmu mengenai tingkah laku yang mencari jawaban mengenai sebab-sebab kemunculan salah satu bentuk tingkah laku. Jadi begitu ya, bisa dipahami. Jadi semua definisi itu bisa disimpulkan mulai dari Plato, Aristoteles, Wan, Morgan, Mayer, itu semuanya adalah ilmu yang mengenai tingkah laku, yang mencari jawaban mengenai sebab kemunculan salah satu bentuk tingkah laku. Nah, tingkah laku kan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi begitu. Ruang lingkup psikologi. Psikologi dibagi dua, yaitu ada psikologi teoritis, itu ada dua macam. Biasanya itu ada psikologi umum dan psikologi khusus. Dan yang kedua adalah nanti saya jelaskan untuk psikologi ini ya secara detail. Di sini saya menjelaskan psikologi teoritis dulu. Yang kedua saya sebutkan saja lebih enaknya. Tadi psikologi ini ya umum, sekarang ada psikologi terapan. Psikologi terapan yaitu psikologi terapan meliputi psiko, diagnotis, psiklinis, mengalami kesulitan misalnya, dan psik perusahaan dan psik pendidikan. Jadi kalau terapan biasanya kita pendampingan kepada klien. Kalau objek psikologi modern itu menjelaskan manusia serta aktivitasnya dalam hubungannya dengan lingkungannya. Itu kalau menurut psikologi modern ya. Kalau aktivitas manusia atau Kuyper terdiri 3 macam, ada aktivitas individual, sosial, dan
berketuhanan. Jadi menurut tokoh Sigmund Freud begitu, menjelaskan tentang objek psikologi. Dan dari penjelasan dari awal sampai akhir, manfaat mempelajari psikologi yang pertama, dalam perspektif makhluk individu ada manfaat praktis, formal, dan material. Praktis misalnya, psikologi memberikan sesuatu yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, pergaulan sosial, atau di formal lah ya, memperbaiki mengubah cara hidup yang kurang benar sehingga hidup mendekati kesempurnaan. Kalau material, dengan pengetahuan psikologi menambah wawasan yang sebelumnya belum didapat. Jadi begitu. Dalam perspektif makhluk sosial, dalam hidup diperlakukan alat cara tertentu untuk dapat bergaul dengan sesama, dengan wujud saling pengertian, menghindar dari sesuatu yang tidak disukai, akan melahirkan suasana menyenangkan semisal, dan timbul rasa senasib. Dari sini lahir rasa pri kemanusiaan dan terhindar dari kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Dan akan disadari pula setiap orang berbeda dalam sifat, bakat, kegemaran, jenis kelamin, lingkungan, dan irama perkembangannya. Jadi itu kita dapat melakukan itu semua ketika kita bisa mempelajari psikologi. Jadi itu saja ya dulu, karena ini sudah lebih dari 16 menit, sudah lewat 1 menit. Tenang, insya Allah untuk video berikutnya akan lebih jelas, karena ketika untuk software dan aplikasi saya sudah lengkap semua, maka nanti saya akan menggambarkan beberapa penjelasan, dan insya Allah ini bisa manfaat. Dan jangan lupa, saya suka diskusi, walaupun dengan kesederhanaan dan hemat saya memberanikan diri bikin video ini. Mungkin dengan seperti ini saya dapat evaluasi volunteer yang dapat saya terima dan saya pelajari. Terima kasih banyak. Terus semangat belajar. Ketika kita tidak bisa membaca, cobalah kita sekarang bikin video dan belajar berargumentasi. Terima kasih. Selamat malam.